Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zia Hurin In. Pada kesempatan kali ini di seri bersama Bidan Mutu Series saya akan membahas mengenai apakah ibu hamil itu boleh puasa atau tidak ya. Jadi di dalam Islam itu perempuan yang tidak diharuskan untuk berpuasa itu diantaranya adalah perempuan yang sedang haid atau yang sedang menstruasi, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan juga ibu nifas. Jadi Islam itu sudah memberikan kemudahan jika memang untuk ibu hamil atau ibu menyusui, jika berpuasa kemudian bisa merugikan dirinya ataupun bayinya atau anaknya, maka diberi kesempatan atau bisa diringankan untuk tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa, tetapi harus menjalankan puasa di lain hari atau membayar fidyah ya, begitu. Kemudian kapan sih amannya untuk berpuasa bagi ibu hamil? Jadi kalau menurut Islam itu adalah usia 4 sampai 6 bulan kehamilan. Tetapi ini juga dilihat tergantung dari kesehatan dari ibu hamil tersebut, kemudian harus dalam pengawasan atau harus sudah ada izin dari dokter yang menangani. Jadi memang perempuan itu baik saat hamil atau saat menyusui itu fisiknya berbeda-beda gitu ya. Jadi, terus kalorinya juga yang dibutuhkan untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu juga meningkat. Tidak seperti saat tidak menyusui atau saat tidak hamil. Maka dari itu ini biasanya yang membedakan saat Ramadan, biasanya kadang ada ibu yang biasa-biasa saja menjalankan puasa, kadang ada yang lemas seperti itu. Mungkin saja kalorinya itu yang dibutuhkan kurang gitu ya dari karena puasa begitu. Nah, kemudian maka disarankan ibu hamil itu boleh saja berpuasa dengan konsultasi terlebih dahulu ke dokter kandungan yang menangani. Tujuannya apa? Agar mengetahui ya kondisi kehamilannya ini aman atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga untuk melihat bahwasanya karena janin yang dikandung ini harus mendapat asupan nutrisi 24 jam dari ibu melalui plasenta. Jadi harus dipastikan apakah kondisi kehamilannya, kondisi janinnya ini memungkinkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian kita akan membicarakan mengenai usia kehamilan dan puasa. Pada trimester 1 kehamilan yaitu usia 1 sampai 13 minggu atau sekitar kurang lebih 1 sampai 3 bulan, itu sebaiknya tidak melaksanakan ibadah puasa. Biasanya pada trimester 1 ini masih adaptasi awal, biasanya masih ada keluhan-keluhan yang muncul seperti mual muntah, pusing, dan lain sebagainya. Nah, di trimester 1 ini juga terdapat waktu untuk pertumbuhan dan perkembangan organ seperti saraf, jantung, ginjal, saluran cerna, kemudian juga ada perkembangan atau pertumbuhan plasenta. Maka dari itu di trimester 1 ini butuh nutrisi yang cukup untuk ibu hamil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tersebut. Coba kita lihat ya. Ya, di sini ini ada bagan di mana pembentukan organ-organ itu terjadi pada kehamilan 1 sampai 8 minggu. Berarti itu pada trimester pertama kehamilan. Bayangkan saja jika pada waktu usia 1 sampai 8 minggu ini nutrisi ibunya tidak adekuat. Kemudian ibunya itu mengalami stres, tidak bahagia. Itu juga pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ-organ pada janinnya ya. Maka dari itu tadi pentingnya trimester 1 untuk pemenuhan nutrisi yang cukup
itu juga menjadi alasan kenapa saat wanita atau perempuan sudah terlambat haid ya, sudah telat haid, itu dianjurkan agar segera memeriksakan, agar segera mengecek apakah dia positif hamil atau tidak, sehingga tidak terlambat. Karena kalau menunggu sampai 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan lebih, malah akan terlewat ini fase intrauterin yang mulai minggu pertama sampai minggu ke-8 ini terdapat pembentukan organ-organ mulai dari jantung, kemudian ada ginjal, saraf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada usia kehamilan trimester 2 dan trimester 3. Jadi pada trimester 2 ini usia 14 sampai 27 minggu atau kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Kemudian trimester 3 usia 28 sampai 42 minggu sekitar 7 sampai 9 bulan. Ya, ibu hamil ini sudah bisa beradaptasi dengan kondisi kehamilannya. Biasanya keluhan-keluhan pada saat trimester 1 seperti pusing, mual, muntah itu sudah mulai hilang. Kemudian pembentukan organ, plasenta ini juga sudah mulai lengkap ya. Seperti itu, sehingga di sini ini jika sudah tidak ada masalah atau sudah tidak ada keluhan, maka boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Lebih baik lagi jika sebelumnya juga periksa dulu atau konsultasi dulu ke dokter atau dengan pengawasan dokter atau bidan. Sehingga nanti jika memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka langsung bisa periksa ke bidan atau ke dokter. Lalu di sini ada kondisi-kondisi yang tidak disarankan untuk menjalankan puasa, seperti morning sickness ya. Morning sickness ini biasanya pada awal-awal kehamilan, mual muntah di pagi hari. Kemudian ada hiperemesis gravidarum ya, mual muntah yang berlebihan pada kehamilan. Kemudian ada kontraksi prematur, hamil kembar, kemudian penyakit penyerta lainnya seperti adanya tekanan darah tinggi, kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian ada asma, kemudian ada preeklamsia yang ditandai adanya tekanan darah tinggi, kemudian ada protein dalam urin, atau bisa saja sampai ada kejang yang juga disebut dengan eklamsia. Kemudian ada indikasi-indikasi lain dari dokter yang memang tidak disarankan untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu kapan harus membatalkan puasa? Kemudian harus melakukan pemeriksaan ke bidan atau ke dokter ya. Jika terjadi tanda-tanda seperti ini, ada pusing, lemas, keringat dingin, mual, muntah yang berkelanjutan, kemudian nyeri perut, diare, dan juga sesak nafas. Ya, jadi itu tadi terkait apakah ibu hamil itu boleh berpuasa atau tidak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di bersama Bidanmu The Series seri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi